Halo Dwish. Hi, Hai. how are you? Baik, baik. Siapa ini? My name is Swiss. I'm from United States, Oh, you're from United States. but Which originally part? from Indonesia, Which part? New York City. Oh, New York City. Oh, I thought you're from Indonesia. I thought you Yes, I'm stay from in Indonesia. Indonesia. Yeah, I mean you I- stay in Indonesia, you live in Indonesia. No, I stay in New York City. New York City. Okay. TikTok Indonesia cannot live and cannot watching live Hmm. until September 12th. September 12th. Where did you get information from? From my friend in Indonesia. From your friend in Indonesia. Okay. Oke lah, baiklah ya. Kita coba. Indonesia bisa? Bisa. Oh, bisa katanya. Ada yang Bicara bisa live Indonesia, juga. Mbak. Saya bisa bicara Indonesia. Maaf ya. Saya bisa bicara Indonesia kok. Bisa. Pakai Ada yang VPN. bisa juga mengakses. Apa yang bisa juga melihat. Udah dicoba pakai VPN tapi mental. Mental. Iya, Jadi iya. yang bisa nonton Ada ini- apa yang terjadi di negara kita tercinta ini? Jadi kemarin itu kan ada demonstrasi besar-besaran. Nah, para pendemonstrasi ini melakukan live TikTok. Oh, sehingga memancing atau membuat orang ikut-ikutan gitu ya? Ya, padahal seharusnya secara menurut Depkominfo itu melanggar undang-undang. Karena apa? Menyiarkan rahasia negara itu tidak diperkenankan. Demonstrasi itu kan bagian dari rahasia negara kan, harusnya ya jangan di live gitu. Kalau dia mau demonstrasi dia nggak perlu nge-live. Itu kan jadinya membuat wilayah internasional melihat Indonesia bobrok banget gitu. Iya. Harusnya kan dijaga. Kalau kayak di US kan, karena US ini sistemnya freedom beda dengan Indonesia, ya nggak apa-apa gitu. Cuman Indonesia kan bukan freedom, tidak menganut paham freedom. Itu sih kalau menurut aku. Jadi ya sangat disayangkan demonstrasi, tapi mereka nge-live di TikTok, di YouTube. Tujuannya untuk apa? Kalau cuma buat untuk kasih kado kan, dapetin gift kan nggak perlu lah kayak gitu. Iya. Tapi sekarang gimana keadaannya? Oh, nggak tahu juga ya. Coba saya mau cari informasi dulu dari orang Indonesia ya. Siapa tahu ada yang bisa naik, oke? Oke. Oke, Ya, baik. semoga Dewish, bisa saya ada turunkan ya. Saya turunkan. Ya, makasih ya. Sama-sama. Oh, jadi selain daripada tidak bisa membuat siaran langsung atau live, dan juga tidak bisa naik ya. Oh, ya. Coba kita kasih naik SRG coba. Saya di Jakarta, oke. Itu ada yang bisa di Jakarta, bisa aja nonton. Gimana? Halo, assalamualaikum. Iya, Muslim bang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Gimana bang? Oh iya, dari sini bisa. Anda bisa Saya menonton pakai ya? VPN. Tidak pakai Ini VPN? bisa. VPN Bisa. bisa nonton, Dari tidak mana? tidak pakai Banten. VPN. Masih demo di sana bang? No, enggak pakai VPN, pakai VPN. Oh, pakai VPN. Oke. Berarti di sana masih demo. Untuk informasi tertutup kayaknya di daerah sini Indonesia. Masih demo Jakarta juga masih ya? demo, Serang Gimana? nyusul Serang Sekarang Banten juga nyusul. demo. Iya. Ternyata masih demo di mana-mana ya. Jakarta juga masih. Kayaknya sampai besok ini teman-teman. Ya. Oke lah, makasih informasinya ya, Bang SRG ya. Serang nih. Oke Bang, makasih informasinya. Selamat malam semua. Ya, teman-teman sekalian, ya
gimana ya mau kita bilang ya, mungkin selama ini rakyat sudah muak dengan tingkah laku pola para pejabatnya, akhirnya diluapkan dengan amarah seperti ini. Tapi walaupun bagaimanapun ya, yang namanya bentuk kekerasan itu tidak dibenarkan begitu ya. Kalau kita ingin memperjuangkan sesuatu, kita raih, kita gapai tanpa yang namanya bentuk kekerasan begitu ya. Seperti itu. Iya, rakyat pada anarkis nih. Masalahnya kadang-kadang kalau lagi demo begini, lagi chaos begini, orang nggak tahu apa-apa itu jadi kena sasaran gitu loh. Ya. Maksudnya kalau teman-teman ingin menuntut sesuatu tertentu, jangan nyasar ke yang lain-lain gitu. Kasihan gitu. Yang lain-lain itu kan nggak tahu apa-apa gitu. Ada toko-toko yang lagi buka itu nggak tahu apa-apa, kenapa jadi nyasar-nyasar ke mereka gitu ya. Coba teman-teman melaporkan keadaan di sekitar teman-teman, silakan, boleh teman-teman ya. Shalom Le. Shalom Le, Elkan Simamora. Le dari mana Le ini Le? Saya tinggal di Bogor. Kebetulan TikTok di Indonesia diblokir Le. Diblokir sama. Aku bisa pakai TikTok karena pakai kartu Singapura. Oh, berarti orang-orang Indo tidak bisa live dan tidak bisa menonton. Oke, jadi begini. Semua kartu perdana yang ada di Indonesia tidak bisa dipergunakan walaupun dia tinggal di Malaysia. Kalau orang Indonesia kerja di Malaysia pakai kartu Singapura Malaysia, kami barusan berbicara, sudah bisa. Oh, berarti yang di Indonesia nonton TikTok aja bisa, kalau cuma scroll-scroll aja bisa? Nggak bisa. Dia sama hanya sekali nggak bisa. Saya enggak. Kita melihat mereka aktif hijau, tapi aku live mereka tidak bisa nonton, tidak bisa naik, tidak bisa buka. Itu live. Jadi penonton live ini semua itu hanya di luar negeri semua, termasuk kartu-kartu luar negeri. Oke. Tapi yang tadi yang sebelum live masuk tadi, ya, ada orang Indonesia itu masuk, tapi dia bisa katanya pakai VPN. Oh, kurang tahu. Ya mungkin. Ini kalau saya pakai kartu Singapura. Saya tinggal di Bogor. Cuman saya satu-satunya di Bogor yang bisa TikTokan karena pakai kartu Singapura. Satu-satunya di Bogor. Tapi ya, gimana keadaan Bogor? Keadaan Bogor gimana? Bogor aman-aman saja. Cuman saja Jakarta dapat informasi. Aku bagikan videonya ya. Rumah Saroni dijarah masyarakat. Oh ya, saya udah tahu kalau itu. Saya sudah tahu itu. Sudah tahu ya? Oh, sudah tahu ya? Berarti nggak usah saya perlu. Oke. Sebentar ya. Informasi terbaru saya sampaikan kepada publik malam ini. Rumah Saroni sudah dijarah, semua berangkasnya dibongkar semua, dolar-dolarnya semua diambil, uang rupiah banyak diambil, pianonya juga diambil, semua baju-bajunya, tas-tas istrinya yang branded semua diambil. Keren ya Indonesia ya. Iya. Kayaknya rakyat Indonesia nggak mau kalah dengan para pejabat-pejabat yang dalam tanda kutip ya, mereka pengen lomba adu kekuatan ya. Istilahnya berawal, kenapa rumah Saroni dijarah? Berawal dia mengatakan, siapa yang mengatakan demonstrasi bubar DPR itu orang bodoh, orang bodoh, orang bodoh. Termasuk Lae bilang juga orang bodoh. Gitu. Makanya kan ada saudara kita itu baru apa itu yang dari Denmark, dia langsung datang tadi pagi, langsung dia kan musuh bebuyutan sama Saroni. Iya, jadi maksud saya begini, kita ini kan mengharapkan negara kita ini kan aman, makmur, jaya, ya kan? Iya. Betul, bagaimanapun betul. Yang namanya sebuah tuntutan ingin menggapai tujuan tertentu
diperjuangkan tanpa harus melakukan yang namanya kekerasan atau rusuh yang membuat ekonomi jadi chaos kan begitu. Itu maksud saya, Bang. Iya. Iya. Apalagi awalnya orang yang kan- nggak tahu apa-apa begitu loh. Kasihan orang yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu rumahnya dia dirusak kan, itu yang kita tidak inginkan gitu loh, Bang. Iya, betul. Damai lah gitu ya. Iya. Kalau tujuannya DPR ya DPR aja, jangan orang nggak tahu apa-apa di jalan kena sasaran gitu loh. Iya. Sampai masyarakat kena sasaran itu. Iya, kantor polisi pun katanya dirusak, ya kan? Apa hubungannya gitu loh? Oh, boleh aku cerita sedikit? Silakan. Boleh? Ya. Berawal dari masyarakat mengatakan demonstrasi bubarkan DPR. DPR itu kan sarangnya korupsi. Kenapa? Betul. Ya. Korupsi Antam, ya kan? Antam mengeluarkan emas palsu, disetujui kebijakan dari DPR. Korupsi di Pertamina, memalsukan Petramax dari Pertalite di DPR. Korupsi tambang timah di Bangka Belitung disetujui oleh DPR, kan izinnya kan izin kan. Nah, korupsi tambang batubara di Kalimantan dijual murah ke Singapura karena menghindari pajak di Indonesia, itu ada aturan dari DPR, ya kan. Nah, korupsi minyak sayur yang kemarin tahu kan, minyak sayur, minyak makan lah ya, disetujui oleh DPR. Korupsi beras medium dikorupsi oleh semua kan disetujui DPR lah. Jadi banyak narkoba di Indonesia ini, siapa yang tahu? Kan polisi lah, kan nggak mungkin masyarakat mengetahui dari mana masuk narkoba ke Indonesia dan lewat mana keluar narkoba. Itu hasil kong kali kong polisi dengan DPR. Kenapa bubarkan DPR itu? Masyarakat sudah muak melihat DPR karena sarang korupsi di sana, berawal dari sana. Masalah ojol, aplikasi ojol, 12.000 satu orang sekali narik ojol penumpang, 12.000 masuk ke aplikasi. Kemarin diprotes Adiana Petabulu, kali sekian ribu ojol di Indonesia, puluhan miliar sehari pendapatan dari aplikasi. Itu disetujui DPR. Ya, artinya posisi rakyat dalam benar-benar tertindas, betul ya? Tertindas, ya betul. Iya, bagaimanapun ya, kita maksudnya gini, kita sebagai rakyat kita dukung ya untuk memperjuangkan lepas dari penindasan seperti ini ya, untuk membersihkan DPR dari sarang para koruptor juga. Cuman yang terus kita wanti-wanti, janganlah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, janganlah rusuh ini ngerambat ke orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Itu yang saya ini kan. Jadi korban, iya. Iya, begitu. Tujuannya intinya kalau membubarkan DPR kecil kemungkinan tidak bisa. Tapi ada satu lagi harapan lain. Hukuman koruptor di Indonesia nanti akan dirancang seperti apa hukuman, kalau bisa seperti Cina, Korea Utara, hukuman mati. Mengenai undang-undang perampasan aset itu juga ya, itu belum disahkan. Iya. Undang-undang perampasan aset belum disahkan. Belum disahkan. Nanti kan setelah hasil demonstrasi ini besar-besaran, didesaklah pemerintah, karena kan presiden tidak berhak membubarkan DPR lain, yang berhak masyarakat. Jadi didesaklah nanti presiden, bagaimana ini DPR? Nah, kalau presiden mengatakan bubar, ini hasil dari masyarakat. Kalaupun tidak bisa ada dengan pertimbangan undang-undang dasar, mungkin hukuman untuk koruptor di Indonesia akan lebih ketat, dimiskinkan, ditarik semua aset-asetnya, kalau bisa dihukum mati lah seperti Cina dan Korea Utara. Itu yang dikonsep. Banyak pengamat politik mengatakan nanti mereka akan dibuat suatu pulau, koruptor dibuat nanti akan satu pulau, mereka diasingkan di sana, terlantarkan, dimiskinkan, bagaimana supaya efek jerak pejabat-pejabat yang belum koruptor takut. Itulah yang kita konsep sekarang. Hukuman koruptor harus ditegaskan,
jangan koruptor dipelihara, ya kan? Supaya masyarakat sejahtera lah, itu. Tapi kondisi Bogor, puji Tuhan aman ya. Aman lah, Bogor, puji Tuhan aman. Jakarta yang rusuh. Kami di Cilengsi lah, kami di Cilengsi. Jakarta rusuh. Rusuh besar. Kantor apa tuh, Kopassus ya, kantor yang kemarin mobil Brimob ya, kantor Brimob sudah dihancurkan, Jalan Kuitang Senen ya. Terus Transjakarta Sentral Senen sudah dibakar. Nah, jadi ini yang saya maksudkan itu. Yang saya maksudkan itu yang seperti ini. Bagaimana malah fasilitas umum begitu yang dirusak. Ini yang sangat disayangkan begitu. Itulah mungkin karena emosi masyarakat kan, Le. Awalnya kan Lai tahu waktu kenapa marah masyarakat ngelihat DPR itu, habislah sidang paripurna kan. Habis sidang paripurna, Lai juga melihat live-nya itu. Semua anggota DPR itu berjoget-joget seolah-olah senang di atas penderitaan rakyat. Mereka berjoget-joget senang karena tunjangan mereka dapat 3 juta per hari. 3 juta per hari. 3 juta per hari. Sebulan Jadi itu 90 juta tunjangan. Ya. Kali 570 orang anggota DPR RI di setiap provinsi rata-rata 500 kan? 500 orang DPRD tingkat 1. Jadinya rakyat sudah muak lah ya dengan kelakuan anggota DPR ya. Iya. Waktu mereka berjoget di gedung DPR RI itu lah, si Gibran kan lah, lihat ekspresi Gibran kan marah, geram. Masa orang ini berjoget-joget di atas penderitaan rakyat? Yang tahu saya ngelihat rakyat menderita semua. Dia kan keliling. Nah, dari ekspresi Gibran itu masyarakat bisa mengartikan lah itu. Marahlah. Ya kita tunggulah ya keadaannya, semoga cepat membaik ya. Berdoalah cepat selesai semua, ada jawaban dari pemerintah. Masalah koruptor lah yang paling utama. Coba bayangkan. Tapi saya dengar beritanya besok TNI dan Polri akan mengambil tindakan tegas nih. Apa nggak semakin rusuh nanti nih kalau semakin keras mereka? Kalau menurut saya TNI bersama rakyat. Jadi TNI tugas itu kan lah, kalau Polri sudah tidak mampu lagi menangani demonstrasi, kan udah langsung ada undang-undangnya lah. Di darurat. Bukan, maksudnya kalau misalnya nanti keluar nanti peluru tajam, kayaknya kalau ada yang jatuh korban lagi nanti makin parah apa makin bubar ini pendemo ini? Ya kita berharap berdoa lah biar aman aja. Ada jawab itu yang diharapkan masyarakat, ada jawaban dari pemerintah RI 1 aja. Bagaimana jawaban itu? Ya. Ya semoga membaik lah ya. Soalnya ini dampaknya ini kalau di luar udah Indonesia dicap sebagai negara ya 11-12 sama negaranya kadrun lah. Jadi sudah nggak jelas lagi. Maksudnya supaya Indonesia ini segera membaik begitu loh ya, bisnis jalan normal kembali, orang bisa berjualan lagi begitu. Ya. Terus itu para demonstran itu random saja ya, para pendemo itu. Orang-orang asal ikut-ikut saja gitu ya. Karena tadi udah dilihat ekspresi anggota DPR itu lah, awalnya di situ marah mereka. Masyarakat itu marah, susah makan, kenapa mereka bersenang-senang dapat tunjangan 3 juta per hari. Itu doang. Iya. Sedangkan DPR itu kan udah tercap lah sarangnya korupsi. Gaji mereka cuma 100 juta lah, taruhlah 100 juta gaji. Tapi pendapatan mereka lah miliaran per bulan. Coba. Miliaran dari mana itu? Yang tadi saya bilang tadi lah. Oh iya, mereka main kong kali kong ya. Iya. Bayangin lah. Lah kan tahu masalah beras medium 370 triliun dikorupsiin, dirugikan negara. Berapa triliun mereka?
kong kali kongnya, iya, benar, belum benar, lagi benar. Pertamina itu. Benar. Jadi memang kalau memang ya, jadi kepada teman-teman yang demo ya, sekali lagi teman-teman, kalau memang goalnya atau tujuannya adalah membubarkan DPR, fokuslah kepada tujuan itu. Jangan kalau ada aktor-aktor atau kalau ada oknum-oknum yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, ngerusak toko di jalan, itu teman-teman harus diamankan itu orang-orang yang seperti itu, karena itu malah membuat situasi menjadi chaos begitu. Bakar-bakar fasilitas umum itu jangan sampai ada seperti itu. Iya. Begitu. Kalau tujuannya DPR ya ke DPR gitu. Tuntutannya seperti itu supaya DPR berubah lah gitu. Iya. Kalau tidak bisa dibubarkan, setidak-tidaknya harus berubah begitu. Iyalah. Ya. Semua fasilitas sudah banyak yang rusak lah. Iya, saya lihat video-videonya itu, serem-serem video-videonya. Iya. Seram kan? Tapi lain belum pernah ke Jakarta ini, ngelihat situasi di Jakarta. Tadi saya ke Jakarta, tadi saya ke Pasar Baru, tapi aku tidak busway itu tidak dipergunakan. Jadi saya naik LRT dari Cibubur. Oh iya, berarti nggak ngelihat itu ya, nggak ngelihat orang-orang. Transportasi hari ini tadi LRT, MRT, KRL saja lah. Busway semua di stop. Tadi yang dibakar apa tadi? Dibakar ya rumahnya si itu anggota dewan itu yang menghina itu, dijarah. Kantor DPRD Makassar udah habis dibakar. DPRD Makassar dibakar ya? Habis dibakar. Kantor Polda mana itu daerah Jawa sana. Iya. Saya dengar-dengar Polres Jakarta Timur juga habis dibakar. Iya habis dibakar. Ya tadi malam Polda Jawa Timur. Polres Jawa Timur daerah Jatinegara sana udah dibakar. Iya, jadi merembet kemana-mana ya. Kasihan yang nggak tahu apa-apa. Kasihan juga polisi yang baik-baik yang nggak ngerti apa-apa. Mobilnya dibakar, motornya dirusak. Ah inilah teman-teman ya. Para pendemo-pendemo ya. Kalau fokusnya ke DPR ya ke DPR, jangan kemana-mana ini. Aduh teman-teman ya. Ini ada dapat informasi lah di TikTok, di internet. Rumah-rumah yang berjoget itu yang disorot kamera itu mau disatpronin lagi. Kan rumah anggota dewan tadi yang dari Nasdem. Rumah Eko, Uya Kuya, rumahnya anaknya si Megawati itu siapa namanya? Puan Maharani. Iya, Puan Maharani. Rencana masa mau menjarah rumahnya semua yang joget-joget itu. Dapat informasi dari mana? Di media sosial. Kan ada Media sosial. Jadi media TV lah tidak boleh meliput demonstrasi. Oh iya. Semua Berarti masyarakat mereka nontonnya dari media sosial. Lewat media sosial punya rakyat ini ya. Iya. Iya, tadi pidato Puan Maharani saya putar ya. Biar mereka masyarakat sekarang dapat media dari sosial katanya, bukan dari TV. Iya, dia tadi si Megawati mengatakan ini pidato dia. Dia sudah mengakuin pidato Megawati bahwa mereka dapat informasi demonstrasi dari media sosial karena TV semua di close, tidak boleh meliput. Iya, TV nggak bisa ya, karena TV kan di bawah kungkungan pemerintah ya. Iya. Ini Polda Metro Jaya. Bentar ya. Iya. Polda Metro Jaya. Udah bakar-bakaran lah. TikTok saya. Lokasi di Keramat Kuitang atau daerah Senen. Ini Keramat Kuitang, kantor Brimob yang melindas ojol itu. Jalan Kuitang, tahu kan lah Jalan Kuitang? Jalan Kuitang ya. Atrium Senen. Ya. Dibakar. Di mobil polisi dibakar semua.
9. Mobil pribadi semua. Nih kantor DPR sudah Makassar. terbakar. Ya Tuhan. Itu DPR di Makassar ya? Ya, Korban jiwa juga ada berarti ya? pastilah, cuman belum terpublikasikan. Ya saya dengar ada 3 korban jiwa di itu di Makassar. Jadi pidato Puan Maharani tadi sudah mengakuin masyarakat mengetahui dari media sosial, bukan dari TV. Itulah canggihnya media sosial sekarang. Ya ya, media sosial kan sudah di tangan rakyat gitu. Iya, jadi masyarakat udah nggak mau nonton TV lagi. Betul. Ya, teman-teman juga belum Ya, pada tahu ya, karena kan baru-baru saja ini ya, baru malam ini ya, TikTok akses live TikTok Ya. ditangguhkan ya. Iya, baru Iya, malam. mungkin besok mereka akan cari daya upaya supaya bisa akses live lagi nih Iya, lewat VPN ya. iya. Buat buku papa, lu jangan coba-coba. Ini beredar nih ya video Gibran. Bentar Berarti ya. video-video yang rusuh itu juga pada di take down sama TikTok ya? Take down nama TikTok, TikTok semua digedarkan. Ini ke TikTok masyarakat Indonesia itu. ini yang megang siapa sih? Kurang tahu saya. Regulasinya gimana dia? Dia sendiri-sendiri ya setiap negara ya? Ya, setiap negara, hak setiap negara. Berarti pemerintah juga Kominfo juga kan? Tak juga Kominfo. Iya. Ini rumah si Saroni. Mobil Saroni itu udah rusak tuh yang mewah. Semua rumah Saroni itu udah dijarah, habis semua hartanya. Dolar juga banyak berhamburan dolar. Ini dolar nih. Berangkat. Iya, saya lihat diangkat, dolar berangkas. Singapura ya. Saya lihat orang pada ngambil. Berangkas. Dolar Itu ya. Amerika bukan. Tuh, seram lah. Iya. Di sana jam berapa, Le? Di sana sudah jam berapa? Iya, di sini jam 10 pagi. 10 pagi Sabtu ya? Sabtu ya? Iya. Di sini jam 12 malam lewat 15. Iya, 10.14 ya. Ya, gitulah ya. Semoga keadaan segera membaik lah ya. Supaya kita bisa Amin. seperti sedia kala orang juga bisa berjualan, ya jual beli seperti biasa. Tapi ada kah jam malam kah di Bogor aman? Aman, Aman ya. aman. Oke lah. Oke lah, terima kasih informasinya Elkan Simamora. Oke, Le. Oke, terima kasih ya. Sama-sama saya berikan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya menghimbau kepada para pendemo ya, untuk kalau berdemo itu tujuannya apa, ketujuan itulah, jangan merembet ke yang lain-lain, jangan merusak fasilitas umum, jangan merusak hal-hal yang gak ada hubungannya dengan tujuan kalian. Kasihan apalagi dengan orang-orang yang jualan di pinggir jalan ya, ada tokonya, ada rukonya, mereka tidak tahu apa-apa, mereka mencari uang sama seperti kita ya. Tolong teman-teman ya kesadarannya, supaya jangan merembet ke mereka-mereka seperti itu.
Kita berharap teman-teman ya, mudah-mudahan negara kita segera aman terkendali. Saya beberapa hari ini tidak live karena saya menahan diri teman-teman. Karena banyak yang inbox saya, Bang, untuk sementara ini jangan live dulu karena keadaan Indonesia lagi chaos. Makanya saya tidak live teman-teman. Saya tetap menjaga supaya, saya memperjuangkan supaya negara kita itu aman, makmur, dan sentosa seperti itu teman-teman. Ya, semoga teman-teman kita mendapat pelajaran lah dari sini ya, terutama kepada anggota-anggota DPR ya, karena DPR ini sebuah badan yang dicap penuh dengan korupsi begitu. Waktu itu kan pernah dikeluarkan survei atas lembaga-lembaga negara yang paling korup gitu. Salah satunya adalah DPR, itu masuk ke dalam salah satu lembaga negara yang juga paling korup. Begitu ya, ini supaya menjadi perbaikan bagi kita bersama teman-teman. Makanya yang menjadi Rob, yang menjadi Tuhan itu jangan setan, akhirnya kayak begitu kan. Ya, begitulah teman-teman ya. Kita berharap ya teman-teman ya. Mungkin apa ada mau yang disampaikan juga dengan orang-orang. Coba kita kasih naik, ada MR si jabat, coba. Oh, salah. Ternyata ini bukan yang mau naik. Bahkan yang mengajukan permintaan naik ini tidak bisa ini teman-teman. Coba teman-teman type di bawah teman-teman. Teman-teman menonton dari mana ini? Adakah teman-teman yang nonton dari Jakarta? Teman-teman dari Jakarta, oh pada malah dari Malaysia. Oh Malaysia, rata-rata dari Malaysia ya. Malaysia, Singapura, England, Australia, Jerman, Belanda, Prancis, Kanada, Korea. Iya, teman-teman pada dari luar semua ini yang nonton. Ada nomor Taiwan, Sarawak, Jepang. Iya, Indonesia hanya sedikit ya. Mungkin mereka belum tahu informasi ini karena baru saja ya. Austria, oke. Jerman, ya. Timor Leste juga. Oke, coba kita kasih naik, ada Lisa ini. Siapa tahu ada mau informasi yang disampaikan. Ya, Lisa, selamat malam Lisa. Ya, selamat siang. Lisa dari mana ini? Saya dari Jakarta. Oke, boleh menyalakan kameranya Kak Lisa? Saat ini stay di Kanada. Oh, sekarang di Kanada, Pak, pantesan. Pikir saya di Indonesia. Oh enggak. Oh, di Kanada. Ini lagi di airport. Lagi di airport, mau menuju? Oh, Bu Lisa, mau menuju mana Bu Lisa? Calgary. Oh, iya. Di mana itu? Calgary itu Kanada. Ini saya lagi liburan di Miami. Oh, sekarang lagi di Miami. Iya, makanya mau pulang ke Calgary. Makanya heran kok ini bisa live gitu. Oh, bisa. Kalau di sini bisa. Kita kan nggak ada hubungannya. Kalau di sini kita bisa. Bisa. Di Indonesia yang lagi chaos, Bu, lagi chaos. Iya. Bung Edis di mana? Saya di satu tempat yang tidak bisa saya sebutkan di mana. Oh, oke. Iyalah, oke lah Bu, kalau begitu ya. Saya lagi mau cari-cari informasi nih yang ada di Nusa.